Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatul Nikmah, NIM 1713304x183 akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul tentang pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar dan psikologi siswa. Selanjutnya, kenapa saya mengambil judul itu? Yang melatar belakangi dari artikel saya adalah wabah virus corona 19 atau disingkat COVID-19 yang telah melanda 215 negara di dunia, memberikan tantangan tersendiri dari lembaga pendidikan, khususnya sekolah dasar. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah telah melarang pembelajaran secara konvensional atau tatap muka dan memerintahkan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Hasil belajar menurut Susanto 2013 berpendapat bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu dan hasil belajar menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebagai hasil belajar, pada situasi seperti ini, pembelajaran tetap harus dilakukan, tetapi dengan pembelajaran daring, sehingga hasil belajar siswa akan menurun. Siswa yang biasanya mendapat ranking kini malah sebaliknya, karena kurangnya pemahaman dalam materi yang disampaikan oleh guru. Begitu juga sebaliknya, siswa yang biasanya tidak pernah mendapat ranking kini bisa mendapat ranking karena dikerjakan oleh orang tuanya atau keluarganya, sehingga itu juga dapat mempengaruhi psikologi siswa. Dampak psikologi siswa yang terdampak social distancing diantaranya melemahnya kekebalan tubuh, keefektifan dalam belajar berkurang, interaksi dengan lingkungan juga berkurang. Salah satu penyebab gagalnya penerapan social distancing di dunia pendidikan yaitu pembelajaran daring yang kurang efektif yang berakibat pada psikologi siswa. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 memerlukan kerjasama di semua kalangan, terutama dari pihak guru dan siswa, agar terciptanya tujuan pendidikan. Berdasarkan hasil tersebut, tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pembelajaran daring di masa pandemi terhadap hasil belajar dan psikologi siswa yang terjadi di lingkungan masyarakat secara nyata. Kemudian yang akan saya bahas, pertama, proses pembelajaran daring di masa pandemi. Yang kedua, hasil belajar mempengaruhi psikologi siswa. Kemudian, yang pertama akan saya bahas adalah proses pembelajaran daring di masa pandemi. Istilah online learning dan pembelajaran daring digunakan untuk menyatakan makna yang sama. Daring merupakan istilah dalam bahasa Indonesia, sedangkan online merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daring memiliki arti dalam jaringan, terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan sebagainya. Maksud dari pengertian di atas adalah bahwa pembelajaran daring dalam jaringan atau e-learning merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan internet, di mana dalam proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan face to face, tetapi menggunakan media elektronik yang mampu mempermudah siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Apalagi di situasi seperti ini, yang diwajibkan untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing, karena untuk memutus rantai persebaran virus corona 19 yang saat ini masih melanda dunia. Pembelajaran daring dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus menurut Elsewhere 2012. Yang pertama, sinkronus learning. Dengan pembelajaran daring jenis sinkronus, pembelajaran
terlibat dalam pembelajaran daring dengan mengajar melalui streaming video dan suara pada waktu bersamaan. Dalam hal ini, pengajar sebelumnya telah menyepakati waktu pembelajaran. Pengajar dapat dengan langsung berinteraksi dengan para pembelajar dan menjawab pertanyaan pada saat pertanyaan diajukan. Yang kedua, asynchronous learning. Pembelajaran dapat berpartisipasi dalam pembelajaran daring pada waktu yang dapat ditentukan oleh mereka sendiri, yang berarti pula bahwa pengajar tidak akan dapat menanggapi langsung pertanyaan yang muncul. Dalam hal ini, fleksibilitas waktu sangat terlihat jelas. Tahap perkembangan kognitif ini mengidentifikasi bahwa proses pembelajaran yang dirancang oleh guru harus tetap memperhatikan aspek perkembangan kognitif anak, sehingga anak tidak dijadikan perpustakaan hidup, tetapi menjadikan anak untuk melatih berpikir secara kritis untuk dirinya, mampu mempertimbangkan hal-hal kecil yang ada di sekelilingnya, dan berpartisipasi aktif dalam proses mendapatkan pengetahuan. Menurut Sapriyati 2014, pada masa pandemi seperti ini, pembelajaran harus dilakukan di rumah masing-masing untuk memutus rantai persebaran virus corona 19. Sebaiknya, selama proses pembelajaran dari rumah, guru harus memberikan umpan balik terhadap pertanyaan yang diajukan oleh siswa, dan siswa merespon guru ketika memberikan materi pelajaran. Jadi, guru dan siswa harus bekerja sama agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut Kan BH dalam Winaya 2020 menyatakan bahwa terdapat beberapa kegiatan harus ada dalam pembelajaran daring. Ada 9. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa. Kedua, menyampaikan tujuan belajar kepada siswa. Ketiga, mendorong ingatan kembali mahasiswa tentang informal yang telah dipelajari. 4. Menyajikan stimuli secara khusus. 5. Memberi petunjuk belajar. 6. Memperoleh performa siswa. 7. Memberikan umpan balik yang informatif. 8. Menilai tingkat performa mahasiswa. 9. Meningkatkan retensi dan transfer belajar. Keberhasilan sistem pembelajaran daring sangat tergantung dari beberapa komponen, baik dari siswa, guru, sumber belajar, maupun teknologi informasi. Komponen-komponen tersebut terintegrasi supaya benar-benar dapat menghasilkan hasil belajar yang berkualitas. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah yang kedua, hasil belajar mempengaruhi psikologi siswa. Apa sih yang disebut hasil belajar? Menurut Hamali dan Rifai 2011, hasil belajar adalah perubahan perilaku pada seseorang yang telah belajar. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Menurut Sajana 2012, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Menurut Wasinto dalam Dipdiknas 2012, hasil dari kegiatan belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif yang relatif permanen pada diri seseorang belajar. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat para ahli adalah hasil belajar adalah kemampuan siswa yang diperoleh setelah melakukan kegiatan belajar. Belajar merupakan seseorang yang melakukan proses untuk mendapatkan perubahan perilaku yang relatif menetap. Mendefinisikan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Jadi, hasil belajar siswa dikatakan berhasil jika terdapat kerjasama antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Meskipun pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 seperti ini tidak efektif dan efisien, terutama bagi siswa, walau bagaimanapun pembelajaran harus tetap dilaksanakan agar tidak ketinggalan materi pelajaran. Namun, begitu juga dapat mempengaruhi psikologi siswa. Apa sih yang disebut psikologi siswa? Psikologi siswa menurut Ihsan 2016, psikologi berasal dari bahasa Inggris psikologi yang dalam arti istilah adalah
lama disebut ilmu jiwa. Menurut Brad Biddard dalam Sapphira 2020, psikologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan perilaku dan perkembangan manusia. Sugianto 2014 berpendapat, social distancing di dunia pendidikan berakibat psikis siswa yang terganggu. Misalnya, hambatan dalam proses mencapai belajar sehingga prestasi akan menurun. Menurut Warno dan Idris 2019, hambatan belajar juga disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf otak atau disebut gangguan neurobiologis. Dan Ratnawati 2017 berpendapat bukan persoalan otak saja, namun kualitas organ lainnya juga diperlukan. Malwa 2018. Oleh karena itu, siswa harus mendapat dukungan untuk memperbaiki atau mengembalikan psikologi siswa yang baik dan efektif dapat diikuti dengan dukungan sosial berupa perasaan empati, kepedulian, kepercayaan, memberi saran atau arahan terhadap individu yang bersangkutan, dan dukungan dalam bentuk meluangkan waktu dengan individu, karena itu dapat menambah imun tubuh siswa itu sendiri. Hal tersebut, bentuk dukungan seperti itu berdampak baik kepada psikologi siswa yang awalnya mengalami hambatan-hambatan dalam proses belajar maupun mentalnya. Salah satu tugas pendidik adalah menyediakan suasana belajar yang menyenangkan. Pendidik harus mencari cara untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan mengesampingkan ancaman selama proses pembelajaran. Salah satu cara untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan yaitu dapat membuat peserta didik merasa tertarik dan senang mempelajari materi pelajaran. Guru dan siswa harus bekerja sama dalam proses kegiatan belajar berlangsung agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I guess I'm just a playdate to you.